dan mempunyai arti mengerjakan. Jadi, dan mempunyai arti yang sama dengan do atau does dan did, yaitu mengerjakan. Di saat kita menggunakan dan untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris, maka kondisi kalimat itu mempunyai arti. Nah, maksud dari kalimat nomor satu ini, Sobat Indonesia, adalah menggambarkan bahwa kita atau kami sudah memulai di waktu yang lalu. Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Sobat Indonesia, bersama dengan Mr. Usul belajar bahasa Inggris lebih cepat. Untuk konten kali ini adalah kita bersama belajar memahami mengenai dan di dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Nah, Sobat Indonesia, Mr. Usul mengingatkan Sobat Indonesia agar bisa terus mengikuti konten-konten belajar bahasa Inggris lebih cepat bersama Mr. Usul. So, Sobat Indonesia, please klik like dan subscribe serta sharekan kepada keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, dan kolega Sobat Indonesia, sehingga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Sobat Indonesia, setiap kontennya hanya berkisar 10 menit sampai 30 menit. Sehingga Mr. Usul sangat yakin Sobat Indonesia bisa meluangkan waktu setiap harinya dengan tujuan memperbaiki kualitas bahasa Inggris Sobat Indonesia. Oke, Sobat Indonesia, please now attention, see and listen, be careful. Come on, we start together. Sobat Indonesia, please attention, okay? Now, memahami dan di dalam membuat kalimat bahasa Inggris agar tidak terjadi suatu kekeliruan apa yang dimaksud dengan apa yang dipahami oleh orang yang kita ajak bicara, yaitu Sobat Indonesia. Mr. Usul akan mengajak Sobat Indonesia untuk memahami dan ini dengan begitu gampangnya Sobat Indonesia untuk memahami. Oke, come on Sobat Indonesia, tolong perhatikan awalnya adalah do atau does. Oke, do atau does mempunyai arti mengerjakan. Do dan does mempunyai arti mengerjakan yang ada kaitannya atau memakai dengan kata kerja bentuk pertama. Berarti setiap kejadian di dalam membuat kalimat menggunakan do atau does adalah kondisi kalimat tersebut dalam bentuk sekarang atau present atau saat ini. Dan Sobat Indonesia, berikutnya adalah did. Did mempunyai arti yang sama dengan do atau does, yaitu mengerjakan, tetapi di masa lalu. Jadi, kalimat dalam bahasa Inggris saat kita menggunakan did, pastilah kondisi kalimat tersebut mempunyai maksud kejadian di masa lalu. Sehingga kata kerja yang terpakai dalam bentuk past, yaitu verb to. Nah, Sobat Indonesia, Mr. Usul mengingatkan kembali, do atau does dalam pemakaiannya disesuaikan dengan subjeknya, yaitu
Kapan kita memakai do? Saat subjeknya adalah I, you, we, they. Dan kapan kita memakai does? Saat subjeknya adalah he, she, it. Oke, what about did? Bagaimana dengan did? Subjeknya adalah I, you, we, they, he, she, dan it. Artinya semua subjek di dalam bahasa Inggris memakai did untuk menjelaskan kondisi kalimat yang terjadi di masa lalu. Oke, Sobat Indonesia, sekarang ini kita masuk ke dalam konten membahas dan. Oke, dan mempunyai arti mengerjakan. Jadi, dan mempunyai arti yang sama dengan do atau does dan did, yaitu mengerjakan. Tetapi yang berbeda adalah penggunaannya. Oke, Sobat Indonesia, dan mempunyai arti mengerjakan, tetapi kata kerja yang dipakai adalah past participle atau verb 3. Why? Mengapa? Sebab di saat kita menggunakan dan untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris, maka kondisi kalimat itu mempunyai arti yang pertama, sudah mengerjakan atau sudah melakukan. Sehingga formasi dalam kalimat bahasa Inggris tersebut yaitu menjadi have done atau has done dan had done. Oke, have done atau has done dan had done. Berbeda di dalam cara penggunaannya. Oke, Sobat Indonesia. Berikutnya akan selesai dikerjakan di waktu yang akan datang di titik tertentu. Sehingga formasi kalimatnya yaitu will have done. Oke, Sobat Indonesia, supaya tidak bingung dan mudah untuk memahami, maka Mr. Usul berikan contohnya bagaimana kita memakai, menggunakan dan di dalam kalimat bahasa Inggris sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi kita dengan orang yang kita ajak bicara. Oke, Sobat Indonesia, please attention and look at this. Example, contohnya, Sobat Indonesia. Number one, we have done the job assignment. Okay, we have done the job assignment. Okay, maksud dari contoh kalimat bahasa Inggris yang pertama adalah bahwa kita atau kami sudah mengerjakan tugas pekerjaan itu. Oke, sekali lagi Sobat Indonesia, kami sudah mengerjakan tugas pekerjaan itu. Oke, we have done the job assignment. Have done di sini mempunyai arti sudah mengerjakan. Nah, maksud dari kalimat nomor 1 ini, Sobat Indonesia, adalah menggambarkan bahwa kita atau kami sudah memulai di waktu yang lalu atau di masa yang lalu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, Sobat Indonesia, untuk pola kalimat negatifnya adalah we have not done the job assignment. We have not done the job assignment. Kita atau kami
belum mengerjakan tugas pekerjaan itu. Next, untuk nomor 2, Sobat Indonesia, Kenzi has not called Hamizan yet. Kenzi has not called Hamizan yet. Oke, Kenzi belum menghubungi Hamizan. Oke, Kenzi belum menghubungi Hamizan. Sobat Indonesia, di sini ada kata yet. Yet yang berarti belum. Sehingga maksud di dalam kalimat nomor 2 ini menegaskan bahwa sangat diharapkan ada kemungkinan untuk dilakukan. Karena ada penekanan dari yet. Belum dilakukan tetapi diharapkan untuk dilakukan. Oke. Nah, pola kalimat tanya atau interrogative sentence yaitu has Kenzi called Hamizan yet? Has Kenzi called Hamizan yet? Yaitu letakkanlah has di depan subjek dan kata notnya hilang untuk kalimat tanya. Nah, maksud dari pola kalimat tanya di sini has Kenzi called Hamizan yet adalah sudahkah Kenzi menghubungi Hamizan atau belum? Oke. Sudahkah Kenzi menghubungi Hamizan atau belum? Itulah ada penekanan atau penegasan dari kata yet. Apabila ya, maka menjawabnya dengan yes, he has. He mewakili Kenzi sebagai laki-laki. Oke. Apabila belum atau tidak, maka jawablah no, he has not. Oke, Sobat Indonesia, Mr. Usul akan berikan penjelasan kepada Sobat Indonesia mengenai pemakaian have done. Have done ini, Sobat Indonesia, kita pakai di dalam membuat kalimat yang bermaksud untuk menjelaskan bahwa kejadian atau aktivitas sudah kita lakukan di masa lalu, namun masih terasa saat ini. Oke, Sobat Indonesia. Oke, now, next, number 3. Mr. Uzul had just watched a movie with Raisa. Okay, Mr. Uzul had just watched movie with Raisa. Oke, perhatikan Sobat Indonesia, di sini adalah had. Had adalah bentuk lampau dari have atau has. Oke, sedangkan dan untuk di kalimat nomor 3 ini bisa kita menggunakannya mengganti dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Kebetulan dalam contoh kalimat ini adalah watched. Arti utuh dari contoh kalimat nomor 3 ini, Sobat Indonesia, adalah Mr. Usul sudah menonton film dengan Raisa. Oke. Untuk pemahaman pemakaian had dan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di masa lalu sudah rampung atau sudah selesai.
Sama dengan halnya contoh kalimat pada nomor 4. Perhatikan Sobat Indonesia, Dinda had just talked to her parents. Dinda had just talked to her parents. Oke, had dan di sini bisa digantikan dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Kebetulan contoh dalam kalimat ini adalah talk. Dalam contoh kalimat nomor 4 mempunyai arti yaitu Dinda sudah baru saja berbicara dengan orang tuanya. Nah, Sobat Indonesia, contoh nomor 3 dan contoh nomor 4 kalimat tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa kegiatan atau aktivitas yang sudah selesai dilakukan di masa lalu. Untuk subjeknya, had, semua subjek di dalam bahasa Inggris bisa memakainya. I, you, we, they, he, she, it. Oke, Sobat Indonesia. Next, number 5. Untuk contoh kalimat nomor 5, yaitu I will have finished homeworks at the end of this month. Oke, perhatikan Sobat Indonesia. I will have finished homeworks at the end of this month. Pada contoh kalimat nomor 5 ini, di sini kita menggunakan format will have done, di mana done digantikan dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Kebetulan contoh di dalam kalimat nomor 5 ini adalah finished, yang mempunyai arti secara utuh. Untuk contoh kalimat nomor 5 adalah saya akan sudah menyelesaikan tugas-tugas saya di akhir bulan ini. Sehingga Sobat Indonesia, kita bisa mengetahui bahwa kapan kita menggunakan will have done kita gunakan untuk pekerjaan yang sudah kita akan lakukan dan akan selesai di masa yang akan datang pada waktu tertentu. Oke, jadi pekerjaan yang sudah akan kita lakukan dan berhenti di waktu tertentu di masa yang akan datang. Yaitu kapan? Contohnya, di waktu tertentu di masa yang akan datang adalah at the end of this month, pada akhir bulan ini. Sedangkan kita di sini ada kalimat will have finished, akan sudah menyelesaikan. Oke, Sobat Indonesia, untuk mudahnya memahami pemakaian atau menggunakan have done atau had done dan will have done adalah Sobat Indonesia tidak lupa mengenai kondisi kalimat yang akan disampaikan kepada lawan bicara kita. Oke, Sobat Indonesia, sebagai bentuk dasarnya have digunakan apabila subjeknya adalah I, you, we, they, dan has digunakan apabila subjeknya he, she, it. Sekali lagi, kapan kita menggunakan have done atau has done? Pertama, disesuaikan dengan subjeknya. Have done berarti have. Subjek yang dipakai adalah I, you, we, they. Has done berarti has. Subjek yang dipakai adalah he, she, it, yang mempunyai maksud
bahwa kondisi kalimat haruslah sudah mengerjakan. Oke, Sobat Indonesia, artinya sudah dilakukan di masa lalu dan masih terasa sampai sekarang. Berikutnya, kapan kita menggunakan had dan, oke? Kapan kita menggunakan had dan di dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris apabila kita bermaksud memberikan informasi kepada lawan bicara kita bahwa pekerjaan atau aktivitas itu sudah kita lakukan dan selesai di masa lalu. Oke? Dan untuk will have done, Sobat Indonesia, will have done, akan selesai dikerjakan, atau akan selesai dilakukan adalah saat kita ingin memberikan informasi kepada lawan bicara kita bahwa pekerjaan sudah dimulai di masa lalu dan akan selesai di masa mendatang pada waktu tertentu. Nah, Sobat Indonesia, kita baru saja membahas dan mencoba untuk memahami bagaimana kita membuat kalimat dengan menggunakan dan. Dan kita juga mengetahui fungsi have done, has done, dan had done, serta will have done. Oke, Sobat Indonesia, apabila Sobat Indonesia ingin memberikan pertanyaan atau Sobat Indonesia masih merasa kebingungan dengan penjelasan Mister Usul, segera kirimkan pertanyaan ke dalam kolom komen Mister Usul, so pasti segera memberikan respon bagi Sobat Indonesia. Well, Sobat Indonesia, thank you for your time, thank you for your attention, and see you. I love you Sobat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.